Salam Bapak Ibu penguji, coach, dan mentor. Perkenalkan, nama saya Glendis Asri Aprianti Sangaji, calon analis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebagai bagian dari pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, maka saya telah melakukan masa aktualisasi dengan pembahasan pengelolaan pelayanan pengaduan terpadu di Kantor Pertanahan Kabupaten Timur Tengah Utara. Berikut ini adalah kondisi loket yang ada di Kantor Pertanahan kami, di mana belum tersedianya loket pengaduan. Pada jadwal kegiatan aktualisasi, kegiatan pertama adalah perencanaan aktualisasi yang telah dilaksanakan tanggal 15 sampai 24 Juni 2021. Kegiatan kedua adalah pembuatan loket pengaduan yang dilaksanakan 25 Juni sampai 2 Juli 2021. Dengan tahapan kegiatan yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor. Konsultasi akan dilakukan pada awal setiap kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini berguna untuk mentor dapat mengawasi setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh saya, agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidakterlibatan mentor dalam pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan, sehingga mentor perlu tahu perkembangan dari aktualisasi yang saya lakukan selama masa habituasi. Berikut ini adalah bentuk dari konsultasi bersama dengan mentor, Bapak Domingus R. Pire. Maka, output dari kegiatan 2 adalah tersedianya tempat untuk loket pengaduan beserta dengan komputer yang akan digunakan untuk petugas. Kegiatan kedua yaitu pembuatan formulir pengaduan dan buku register yang telah saya laksanakan pada tanggal 25 Juni sampai 2 Juli 2021, di mana dalam pembuatan buku register dan formulir pengaduan, saya berdasarkan pada Permen ATR BPN atau Kepala BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Berikut ini pada video menampilkan saya sedang menyiapkan buku register dan formulirnya. Sehingga output dari kegiatan 2 ini adalah tersedianya buku register, formulir pengaduan yang saya buat dalam bentuk kertas maupun scan barcode, serta tempat untuk pengarsipan, yang mana semuanya akan saya letakkan pada loket pengaduan yang telah disiapkan pada kegiatan 1 sebelumnya. Selanjutnya kegiatan 4 yaitu pembuatan kotak saran dan nomor layanan pengaduan, sehingga outputnya saya letakkan di loket pengaduan. Selanjutnya kegiatan 5 yaitu pembuatan database dan proses penginputan berkas pengaduan yang saya laksanakan pada 5-9 Juli 2021. Pembuatan database ini dimaksudkan untuk menyimpan data-data pengaduan yang diterima oleh loket pengaduan secara elektronik dan dapat menjadi arsip, sehingga tidak terjadi penumpukan berkas ketika akan dicari oleh petugas. Kegiatan ke-6 yaitu pembuatan brosur dan banner tentang alur pengaduan yang saya laksanakan pada 12-17 Juli 2021, di mana kegiatan ini berguna untuk memberikan informasi kepada pemohon untuk mengetahui persyaratan hingga alur dari proses pengaduan. Output brosur dan banner akan saya letakkan pada loket pengaduan untuk dapat dilihat oleh pemohon yang membutuhkan informasi. Kegiatan ke-7 yaitu evaluasi kegiatan yang saya lakukan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 2021, di mana output dari kegiatan ini saya melaporkan hasil pembuatan loket pengaduan kepada mentor.
seperti yang ditunjukkan pada video, bagaimana saya melaporkan tiap-tiap kegiatan yang sudah saya letakkan di loket pengaduan kepada Bapak Domingus Herbire. Selain itu, saya juga membuat kuesioner untuk survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor pertanahan Kabupaten Timur Tengah Utara dalam menangani pengaduan atas sengketa atau kasus pertanahan. Selanjutnya adalah testimoni. Bagaimana kesan dari Bapak dengan adanya loket pengaduan di kantor pertanahan Kabupaten Timur Tengah Utara? Dengan penyediaan loket pengaduan di kantor pertanahan Kabupaten Timur Tengah Utara telah meningkatkan upaya untuk pelayanan publik yang lebih maksimal daripada sebelumnya. Selain itu, dengan adanya loket pengaduan ini, masyarakat dapat menyalurkan pendapat mereka atas permasalahan terkait pertanahan, misalnya seperti terjadinya sengketa, konflik maupun perkara pada bidang tanah yang telah dikeluarkan produk berupa sertifikat yang dimilikinya, sehingga kantor pertanahan dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut untuk dapat dicari penyelesaiannya. Adanya loket pengaduan ini mempermudah masyarakat ketika memiliki suatu kendala ataupun menemukan hal-hal yang tidak berkenan dari pemohon ataupun masyarakat ketika mengajukan permohonan atau menemukan suatu kesalahan terhadap sertifikatnya. Jadi memudahkan masyarakat ketika adanya loket pengaduan ini, ada kesalahan, ada kemudian kekeliruan, bisa langsung menggunakan loket pengaduan ini. Terlebih dari adanya sudah ada scan barcode, hanya tinggal memakai handphone saja, tinggal di scan, bisa langsung memudahkan masyarakat. Saya kira seperti itu. Apa harapan Bapak untuk kedepannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanganan pengaduan di Kantah Kabupaten TTU? Petugas penjaga loket khusus pengaduan. Kedua, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Tiga, penyediaan anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat. Yang keempat, penyediaan loket pengaduan secara online dapat dikembangkan. Kelima, penambahan sumber daya manusia untuk penanganan masalah di seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Baik, menurut saya harapan ke depannya dengan adanya loket pengaduan ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan karena mempermudah, tadi yang sudah sampaikan, mempermudah masyarakat ya, kemudian menjadi jembatan ketika suatu hal ditemukan oleh masyarakat, dan saya pasti harapannya nanti bisa lebih ditingkatkan lagi loket pengaduannya, jadi lebih bermanfaat dan kebermanfaat yang didapatkan oleh masyarakat secara luas.